Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya pribadi seputaran penyakit anxiety disorder, psikosomatis dan GERD ya, karena disebabkan asam lambung kita itu bisa menjadi cemas, panic attack ya. Ini penyakit-penyakit yang sekarang lagi rame ya. Terima kasih. Saya mohon dukungannya ya untuk subscribe, like, and share agar channel ini terus berkembang ya, cepat berkembang. Saya juga semakin semangat untuk nge-share video-video seputaran asam lambung. Oke. Saya itu kena anxiety disorder tuh dari 2013 ya. Itu langsung ke panic attack ya. Dari 2012 itu panic attack, terus saya sendiri itu pakai motor langsung ke rumah sakit. Waktu itu kejadiannya di Bali. Pas saya kerja di Bali itu saya itu lagi ada ngadain pameran ya, pameran tentang dunia komputer. Nah di situ itu saya tiba-tiba langsung kayak deg-degan, ngos-ngosan ya gitu. Saya langsung lari sendiri ke rumah sakit. Ya di situ udah dimulainya 2013 tuh bulan Juli kalau nggak salah. Tuh sampai 5 bulan 6 bulan tuh saya sembuh gitu loh ya. Saya udah badannya udah lagi, sudah bisa aktivitas seperti biasanya lagi gitu. Bahkan juga sempat keluar kota, sempat bekerja lagi ya. Saya juga udah keliling kemana-mana ya, solusi untuk sembuh itu dari penyakit saya tuh sama dokter itu ya udah berbagai ganti dokter gitu, pada orang pintar, orang hipnoterapi. Saya juga pernah di hipnoterapi karena hipnoterapi itu cukup mahal. Saya juga lagi nggak bekerja, saya cuma sekali aja nyoba hipnoterapi itu ya 500.000, itu cukup mahal bagi saya ya. Di sini saya akan ini tentang melawan pikiran ya, atau melawan pikiran, atau bisa juga di sini tuh ada sulit mengendalikan pikiran ya. Kalau orang anxiety itu kan psikisnya ya kan ya, kalau lambung kan fisik ya. Kalau orang psikosomatis itu psikisnya. Jadi otak kita tuh juga udah kena cara berpikirnya kita. Jadi kita tuh bisa dibilang susah sekali untuk mengendalikan pikiran, terutama kepikiran hal-hal yang negatif ya kan. Contohnya kan banyak sekali orang-orang yang kena anxiety psikosomatis itu berpikiran yang negatif. Apa aja itu pasti pikiran kita negatif. Takut kalau jalan-jalan, nanti takut di jalan kenapa-kenapa. Kalau lewat jembatan layang takut ketinggian gitu kan. Kalau kemacetan takut nggak bisa lagi nanti. Kalau saya dulu ya, kalau macet pas di Jakarta itu saya langsung takut. Saya tuh langsung cemas, bibir itu langsung kering ya. Takut kalau sudah di apa-apa saya di situ posisi macet, ke rumah sakit jauh, minta tolong sama siapa susah ya. Itu anxiety saya itu dulu termasuk juga udah paling parah ya. Seringkali saya itu tergeletak di pinggir jalan karena anxiety. Saya belum ngerti itu anxiety. Setahu saya ya itu asam lambung ya, soalnya saya dulu dari dokter asam lambung itu. Setelah yang keduanya saya juga baru tahu anxiety itu. Anxiety yang kedua saya kambuh duduk kedua kali gitu ya. Hati-hati, anxiety juga bisa kambuh kedua kalinya ya. Nanti itu saya bahas di video berikutnya ya. Kita itu kan susah sekali mengendalikan pikiran. Kalau perasaan itu jangan dilawan ya. Kalau kita lagi cemas, lagi panik, lagi gelisah, itu kan main perasaan pakainya ya. Jangan dilawan, ikhlasin aja, pasrah.
aku ikhlas ya Allah, aku pasrahkan penyakit ini padamu gitu. Ya, nanti otomatis juga emosi kita tuh teredam sendiri, eh, rasa cemas rasa itu otomatis hilang. Kita harus rasa ikhlas. Kalau kita terlalu berpikiran ke penyakitnya itu, kenapa saya kok penyakitnya kayak gini, itu malah semakin dalam rasa cemasnya itu. Ya, kita tidak bisa mengendalikan pikiran yang kalau kita lagi kalut, kalau kita lagi cemas. Melawan nggak Pak? Melawan pikiran untuk fokus. Ya, kan saya yang sering ini, kalau saya lagi mau cemas, deg-degan itu, saya langsung memejam mata, fokus ke satu hal. Terserah kamu fokusnya apa. Kalau saya biasanya fokus, cara mengalihkan pikiran saya itu melihat video-video yang lucu-lucu kayak gitu. Kalau enggak saya nyari teman diajak ngobrol. Kalau enggak saya jalan-jalan biar pikiran yang tadi itu bisa berubah mindsetnya ke hal yang lain. Ya, memang nggak gampang kita mengendalikan pikiran, itu nggak gampang kalau orang psikosomatis atau anxiety itu nggak semudah membalikan tangan. Ya, mungkin kalau orang yang normal sih ya masa kayak gitu aja takut gitu. Ya itu kan orang normal. Kalau orang anxiety kan beda. Kayak dengar suara burung aja tuh udah takut. Sebenarnya apa yang ditakutin ya gitu. Kan kalau orang yang udah sembuh atau udah normal itu juga suara burung kayak gitu. Kan ada juga kan yang dengar suara burung tuh takut deg-degan tuh kan. Kalau di ceritain sama orang yang normal ya itu lucu gitu. Ya, kalau menurut saya sih solusinya untuk mengendalikan pikiran, lawan aja untuk konsentrasi. Ya, kita langsung duduk diem, konsentrasi. Kalau mau konsentrasi penglihatan, kita fokus ngeliatin apa satu barang 5 menit 10 menit. Kalau fokus untuk pendengaran ya kita duduk dengerin, pakai handset, dengerin suara orang ngaji, dengerin musik apa semua terserah. Ya yang penting bisa mengendalikan cara berpikirnya kamu itu untuk fokus ke yang didengarkan itu tadi gitu. Mau dengerin suara ngaji ya suara ngaji, ikutin suara ngajinya, diresapin. Otomatis nanti pikiran kita juga beralih ke morotal itu tadi, ke suara ngaji itu tadi, dan pikiran yang tiba-tiba masuk kan banyak sekali ya pikirannya tuh. Itu bisa lawan ya, jadi nanti otot-otot saraf kita juga bisa fokus, dilatih secara pelan-pelan kayak gitu ya. So kita kan orang normal aja, pas kita sholat itu kan pasti kata Allahu Akbar itu, aduh tadi kok kopi saya belum dihabisin ya, itu pasti kepikiran yang itu, kepikiran hal-hal yang macam-macam kayak gitu ya. Itu untuk mengendalikan pikiran untuk penyakit anxiety itu memang nggak gampang, yaitu dilatih secara pelan-pelan, dilatih fokusnya, dilatih konsentrasinya lagi ya. Dulu kan kalau saya sendiri tuh di jalan gitu ya, terus lihat orang kecelakaan, orang berantem, itu tuh lewat aja, bisa cuek kayak gitu, oh nggak apa-apa, itu juga kecelakaan. Tapi kalau yang lihatnya orang anxiety, psikosomatis, itu langsung pasti keringet dingin, deg-degan, bibirnya kering, gemeteran, kesemutan telapak tangannya ya. Itu kalau orang psikosomatis dan anxiety, beda sama orang normal. Dulu saya juga waktu belum pernah juga biasa aja. Padahal lihat yang serem itu, mindset kita itu juga nggak terfokus ke yang kecelakaan tadi gitu. Kita langsung berubah gitu, langsung nerusin ke perjalanannya. Tapi kalau orang anxiety ya udah kepikiran terus ya, karena orang anxiety dan psikosomatis itu perasa sebenarnya itu orang-orang yang gampang tersinggung, gampang emosian, nah itu ya. Makanya kalau orang psikosomatis itu, saya sendiri juga
Kalau ada yang ngomongin saya yang jelek, pasti saya tetap tersinggung. Kalau saya nggak suka terhadap hal apa, itu saya juga kayaknya kurang puas gitu ya. Itu orang psikosomatis dan anxiety disorder. Ya makanya teman-teman juga harus melatih fokus pikiran ya gitu ya, untuk mengalihkan hal-hal yang negatif tadi, atau pikiran yang masuk ke otak kita itu terlalu banyak kita berpikir ya, otomatis kita jadi apa, cemas yang berlebihan. Kan ingatannya nih ya teman-teman, mungkin teman-teman sebelum kena anxiety itu kan biasa saja, nggak kan kita pergi keluar malam nggak merasa cemas, rasa takut tuh. Tapi kalau sekarang kok jadi takut, jadi cemas ya, itu ya yang bisa jadi apa, eh, support buat teman-teman tuh. Saya dulu juga berani, semasa sekarang enggak gitu ya, terapin dalam hatinya teman-teman ya, kata-kata itu, saya berani, saya kuat, saya sehat, saya tidak takut hal apapun ya. Itu biar pas kita lagi sembuh, kita di jalan, itu menguatkan hati kita supaya oh aku sehat, aku sembuh. Dulu saya juga pernah ngalamin kayak gitu, biasa saja, sampai sekarang nggak terjadi apa-apa tuh ya. Makanya kita tuh harus berlatih cara mengendalikan pikiran agar tidak terhanyut ke dalam hal-hal yang negatif pikirannya gitu loh, terhanyut dalam hal yang negatif itu gitu. Makanya akan terjadi cemas terus, nggak bakalan sembuh-sembuh kalau berpikirnya kita itu nggak logis gitu. Kita belajar pakai logika ya. Kalau untuk orang anxiety itu logikanya tuh harus jalan, harus cepat membandingkan antara perasaan itu yang cemas sama perasaan yang takut atau apa dengan perasaan yang sebelumnya kita alami. Kita harus pakai logika agar kita cepat menyadari gitu ya, kita cepat sadar, oh ya ya dulu saya juga kayak gitu, berani, saya nggak takut, sekarang juga nggak terjadi apa-apa ya. Biar kita tuh juga termotivasi untuk cepat sembuh gitu ya. Soalnya kalau kita terus merasakan kecemasan, ketakutan, itu nggak bakalan sembuh-sembuh ya, yakin itu nggak bakalan sembuh. Mungkin mah asam lambung sembuh, tapi psikosomatis dan anxiety-nya itu nggak bakalan. Tentunya kalau yang lama itu kan anxiety ya. Kalau mah asam lambung itu cepat, bisa sembuh dalam beberapa bulan. Tapi kalau udah anxiety dan psikosomatis, panic attack, itu lama sembuhnya ya. Orang bilang itu dalam 3 bulan anxiety sembuh. Kadang katanya yang bikin video juga banyak kan. Nah itu ada juga yang gitu, tapi tahapnya nggak terlalu parah anxiety-nya. Itu mungkin masih GED ya. GED gitu kan, kalau kecapean atau apa juga bisa cemas itu. Tapi kalau udah ke panic attack, anxiety-nya itu kayak saya sendiri itu lama. Saya sendiri udah berapa tahun ya, saya sendiri itu hampir 4 tahun di rumah terus ya, aktivitasnya ya apa, di rumah, karena psikosomatis dan anxiety-nya itu tadi ya. Makanya lah kita harus bisa mengalihkan ya apa, hal-hal negatif di dalam pikiran kita, perasaan kita juga ya. Terima dengan ikhlas penyakit ini ya, insya Allah akan cepat sembuh ya. Saya saranin ya teman-teman, terima dengan ikhlas penyakit ini ya, agar cepat sembuh ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang mau ikut gabung grup atau Instagram, tanya-tanya grup Facebook juga ada nanti di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.